Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna dengan NIM 1062200044. Di sini saya akan membuat video mengenai materi ruang lingkup pra-peradilan, pihak yang bisa mengajukan pra-peradilan, dan upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Yang pertama itu ada ruang lingkup pra-peradilan. Pra-peradilan sebagai salah satu mekanisme hukum yang penting di Indonesia, memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek dalam proses hukum. Ada beberapa ruang lingkup dalam pra-peradilan, yaitu yang pertama ada penangkapan dan penahanan, yang kedua ada penghentian penyidikan dan penuntutan, yang ketiga ada ganti rugi dan rehabilitasi, yang keempat ada penetapan tersangka, yang kelima itu ada penggeledahan dan penyitaan. Selanjutnya ada pihak yang bisa mengajukan pra-peradilan. Adapun beberapa pihak yang dapat mengajukan ke pra-peradilan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHP atau apakah penahanan yang dikenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan pasal 24 KUHP. Yang kedua itu ada penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan. Yang ketiga, penuntutan umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya saksi korban. Selanjutnya ada mekanisme pra-peradilan. Secara umum, mekanisme pra-peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada suatu pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Yang kedua, permintaan untuk pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Yang ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dan menyebut alasannya. Selanjutnya, dalam pemeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian. Selanjutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Selanjutnya ada upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Yang pertama itu ada putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding, yaitu pada pasal 83 ayat 1, kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan, pasal 83 ayat 2 KUHP. Maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Yang ketiga, pengadilan tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Yang terakhir itu terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Mungkin itu saja sedikit penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.